Halo kawan-kawan, ketemu lagi dengan kita. Kali ini kita mau meng-share informasi sambil mengajak berdiskusi tentang dunia usaha, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Dari analisa kita melihat ada beberapa usaha yang tetap eksis dan berjalan lancar di masa pandemi ini, dan ada usaha baru yang timbul dan muncul meningkat pesat di masa pandemi COVID-19 ini. Di peringkat pertama itu adalah usaha penjualan paket data. Nah, sama-sama kita ketahui, pemerintah awal mula masuk virus COVID-19 ini ke negara kita Indonesia, pemerintah mulai menetapkan peraturan social distancing. Nah, seiring meningkatnya tentang virus ini, pemerintah menaikkan statusnya dari social distancing menjadi physical distancing. Sebelum itu juga pemerintah menghimbau masyarakat untuk tetap di rumah aja tanpa melakukan aktivitas di luar rumah. Dan ketika ingin keluar hanya ingin membeli bahan-bahan pokok saja yang diperlukan. Nah, ketika physical distancing lagi dinaikkan menjadi statusnya menjadi PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Nah, dari situ sama-sama kita ketahuin ketika masyarakat ataupun orang yang dihimbau untuk di rumah saja, selain aktivitas rumah, mereka juga melakukan aktivitas lain. Dan sama-sama kita ketahui, orang yang selalu di luar rumah pasti merasa bosan juga ketika untuk di rumah saja. Nah, maka dari itu salah satu hiburan dari teman-teman yang sedang berada di rumah saja itu menggunakan jaringan internet atau menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, dan yang lainnya. Nah, dari situlah maka kenapa penjualan paket data ini meningkat pesat pada saat masa pandemi COVID-19 ini. Karena untuk menghilangkan kebosanan selain di rumah aja beraktivitas, untuk juga menambah wawasan, dan sama-sama kita ketahui pemerintah khususnya Dinas Pendidikan melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online. Nah, dari situ juga pemasukan dari penjualan paket data ini meningkat karena sekolah-sekolah, universitas melakukan penjualan atau melakukan kelas melalui online atau melalui daring. Nah, dari situlah makanya menurut analisa kita penjualan paket data ini meningkat pesat dari sebelumnya. Nanti saya akan juga share infonya tentang peningkatan pesat paket data ini, penjualan paket data ini. Nah, selain itu, di samping penjualan paket data ini, sama-sama kita ketahui juga ada peningkatan penggunaan aplikasi pembelajaran. Di sini saling berhubungan ya, penggunaan paket data, penggunaan media sosial, penggunaan aplikasi untuk pembelajaran. Nah, makanya disitulah banyak peningkatan pesat ketika himbauan untuk di rumah saja kepada masyarakat. Di peringkat kedua, yaitu ada jasa ekspedisi atau jasa pengiriman barang dan yang lainnya. Sama-sama kita ketahui, pembatasan sosial ini membuat kita tidak bisa kemana-mana selain berbelanja kebutuhan pokok, itu pun dibatasi. Nah, dari itu, buat teman-teman yang ingin tetap shopping atau tetap berbelanja kebutuhan sehari-hari atau untuk menghilangkan atau menambah kepuasan belanjanya, teman-teman ini pasti di rumah sering melakukan jasa pembelian online. Dan jasa pembelian online ini dilakukan oleh setiap aplikasi penjualan melalui pihak ketiga. Nah, melalui pihak ketiga ini ada dia namanya jasa ekspedisi. Jasa ekspedisi ini banyak sekarang macamnya ya. Ada jasa ekspedisi JNE, JNT, Si Cepat, Porter, Ninja Express. Nah, jasa ekspedisi ini diperkirakan meningkat dari kebutuhan biasanya. Dan kita sama ketahui di bulan puasa ini menjelang Idul Fitri, walaupun kita disuruh untuk di rumah aja, walaupun kita disuruh untuk tunda mudik, tapi kepuasan kawan-kawan untuk ingin tetap berbelanja, ingin tetap berpakaian baru ataupun elektronik baru tetap tidak bisa dibendung, tidak bisa ditahan. Dan kenapa makanya jasa ekspedisi ini tetap bertahan bahkan meningkat?
karena kebutuhan belanja juga tidak terlalu menurun drastis dari hari biasanya. Makanya jasa ekspedisi ini tetap bisa bertahan dan bahkan malah meningkat kebutuhannya. Nah, yang ketiga itu ada penjualan hand sanitizer. Ini sama-sama kita ketahuin kemarin di awal masa pandemik, penjualan hand sanitizer ini meningkat drastis, bahkan sampai kosong barang di pertokoan ataupun di tempat perbelanjaan umum. Kenapa? Salah satu penularan virus corona itu melalui sentuhan langsung oleh tangan kita ataupun benda yang kita pegang. Nah, tanpa kita sadari, ketika kita memegang benda atau sesuatu hal, kita juga sering memegang bagian wajah kita, termasuk hidung dan mulut. Kita sering mengucek mata ataupun hidung ataupun mulut. Itu gerakan alamiah yang sering kita lakukan. Nah, makanya ketika kita penggunaan hand sanitizer ini meningkat, salah satunya itu mencegah kita penularan COVID-19. Ketika kita memegang suatu barang, kita langsung menggunakan hand sanitizer untuk menghilangkan virus-virus yang ada di tangan kita. Ada cara yang lebih baik sebetulnya, yaitu dengan cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Tapi kita ketahuin kita pasti tidak mau repot dan tidak mau susah, ataupun kita mau simple ketika kemana-mana dan tidak perlu mencari tempat cuci tangan. Makanya alternatif keduanya itu yaitu adalah penggunaan hand sanitizer. Dan sebetulnya pun di masa-masa ini hand sanitizer juga sudah mulai berkurang peminatnya, sudah mulai turun sedikit peminatnya. Kenapa? Karena isu-isu corona juga yang sudah ada di negara kita Indonesia ini sudah sedikit menurun. Makanya penggunaan hand sanitizer juga sedikit menurun. Dan selain itu pembatasan sosial berskala besar juga mempengaruhi turunnya pemakaian hand sanitizer. Warga tetap untuk diminta di rumah saja dan untuk menunda kegiatan apapun di luar ruangan kecuali pembelian bahan pokok. Nah, makanya itu penjualan hand sanitizer ini agak sedikit menurun dari biasanya. Tapi kalau misalnya ada kemungkinan naik lagi ketika di masa pandemi ini pemerintah mengizinkan untuk warga mudik atau pulang kampung atau mencabut salah satu peraturan pemerintah, bisa jadi penjualan ini meningkat dan bisa jadi isu corona ini kembali naik levelnya, penjualan hand sanitizer juga kembali meningkat. Nah, itu. Selanjutnya ada penjualan masker. Nah, hand sanitizer dan masker ini saling berhubungan dipakai. Kenapa? Masker gunanya adalah untuk menutup sebagian areal wajah kita, yaitu bagian mulut dan hidung. Dan sama-sama kita ketahuin, tangan kita ini ada gerakan alamiah yang tadi saya bilang. Ketika tanpa sadar kita pasti ada saja pergerakan untuk memegang hidung, memegang mulut, memegang mata atau mengucek mata. Nah, inilah fungsinya masker ini. Fungsi masker ini adalah untuk mencegah kita langsung memegang bagian areal wajah kita, memegang hidung, mulut ataupun yang lainnya, ataupun mengucek mata. Itulah gunanya fungsi masker untuk menutup bagian wajah kita. Tapi kita lihat sekarang ini ada sedikit penurunan penjualan masker. Itu tadi dia balik lagi karena berturunnya isu-isu tentang COVID-19 di negara kita. Jadi warga mungkin tidak lagi mengindahkan atau menghimbau atau merasa sudah aman, makanya tidak menggunakan masker. Dan satu lagi, sadarnya warga akan peraturan pemerintah ketika dilarang untuk keluar rumah dan dilarang untuk ke tempat umum kecuali hal yang penting dan mendadak. Nah, makanya itu ketika kita di rumah mungkin kan kita tidak terlalu perlu dengan masker. Jadi di situ dia agak penurunannya tingkat penjualan masker pada saat ini. Tapi kembali lagi tadi, misalnya kayak pemerintah juga sudah menaikkan level ataupun menaikkan isu tentang COVID-19 atau berita media menaikkan COVID-19, mungkin peningkatan pemakaian masker juga akan naik kembali lagi. Dan dia juga sama kayak hand sanitizer tadi, dia tidak stabil penjualannya. Nah, sebetulnya ada satu lagi yang
pengusaha ataupun usaha yang naik tingkat penjualannya atau tingkat pemakaiannya, yaitu yang tadi seperti saya bilang tadi di awal bersama dengan paket data, yaitu aplikasi pembelajaran atau aplikasi video call atau aplikasi tempat meeting pembelajaran atau meeting pekerjaan. Nah, aplikasi ini sebetulnya meningkat drastis dari biasanya. Kenapa? Karena sekolah-sekolah, kantor-kantor, ataupun kampus-kampus umumnya pada mahasiswa itu kan diliburkan, dilakukan pembelajaran jarak jauh atau online. Nah, disitulah aplikasi pembelajaran ini dibutuhkan sekali. Dan aplikasi meeting room ini dibutuhkan sekali. Para dosen, para bos-bos kantor, atau para karyawan melakukan kegiatannya itu melalui di rumah saja dengan menggunakan aplikasi pembelajaran, meeting room, dan lainnya. Untuk aplikasi pembelajaran kita ketahuin ada aplikasi kayak Ruang Guru atau yang lainnya. Kalau aplikasi meeting room itu sama kita ketahuin ada aplikasi Microsoft Teams. Nah, ada aplikasi Zoom Meeting. Itu aplikasi saat ini yang lagi tenornya, yang lagi naik daunnya. Nah, ini kembali lagi kepada kawan-kawan. Nah, ini hasil pengamatan saya. Beberapa usaha yang meningkat ketika di masa pandemi, dan ada juga usaha yang meningkat naik sedikit ataupun tidak stabil, tapi tetap menaik peningkatannya di masa pandemi ini. Padahal sama-sama kita ketahui pemerintah juga sudah melakukan banyak lockdown untuk setiap usaha, tapi banyak melakukan lockdown dan berdampak kepada beberapa usaha, tapi usaha ini tidak terlalu dampak kali, bahkan bisa jadi usaha ini tetap eksis dan tinggi penjualannya atau pemakaiannya. Nah, mungkin itu tadi penyampaian analisa saya tentang dunia usaha yang tetap berlangsung atau berlanjut atau bahkan tinggi penjualannya di masa pandemi ini. Demikian dari kami. Mari kita berdiskusi, mari kita tukar pikiran. Jika ada masukan dari kawan-kawan, silahkan komen di bawah ini, komen di kolom komentar, dan kita akan sama-sama berdiskusi mencari ide-ide ataupun pokok-pokok pemikiran untuk kita bahas. Demikian dari saya himbau tetap untuk di rumah saja, tidak usah kemana-mana kecuali hal yang penting dan mendadak, dan tunda mudik untuk tahun ini. Tetap jaga kesehatan, tetap berlakukan pola hidup bersih dan sehat. Salam bahagia dan salam untuk keluarga di rumah. Sampai ketemu.